Langit Papua kini bukan lagi sekadar bentangan awan dan kabut yang menyelimuti hutan sunyi. Di balik keheningan itu, mata-mata elektronik TNI beroperasi tanpa henti. Drone-drone yang melayang tenang, memantau setiap gerak, setiap bayangan yang berlari di antara pepohonan. Ironisnya, tanah yang dulu menjadi persembunyian paling aman bagi KKB, ini justru menjadi ruang terbuka yang nyaris tanpa perlindungan. Setiap suara letusan, setiap langkah kaki bisa menjadi tanda berakhirnya pelarian panjang. Namun, bagaimana sebenarnya drone-drone ini bekerja? Siapa yang merancangnya? Dan seberapa besar peran mereka dalam mengubah wajah konflik di Papua? Jawabannya akan segera terungkap. Inilah deretan drone milik TNI yang digunakan untuk menumpas KKB di Papua. Kita mulai dari sang veteran udara yang masih tangguh hingga hari ini. Searcher Mk2, drone taktis buatan Israel Aerospace Industries ini merupakan salah satu tonggak awal dalam evolusi sistem pengintaian modern TNI. Masuk dalam kategori Medium Altitude Long Endurance, Searcher Mk2 mampu bertahan di udara selama 18 hingga 20 jam tanpa jeda. Terbang di ketinggian sekitar 6.000 meter dengan kecepatan 200 km per jam. Mesin limbak L550 yang menjadi penggeraknya hampir tak menimbulkan suara, membuat drone ini sempurna untuk misi pengawasan senyap di pegunungan dan rimba Papua yang rapat. Drone ini pertama kali dikenal lewat peristiwa penyanderaan Mapenduma pada 1996. Ketika pesawat tak berawak serupa milik Angkatan Udara Singapura membantu Kopassus dalam operasi pembebasan Sandera OPM. Dari pengalaman itulah lahir dorongan kuat bagi Indonesia untuk memiliki armada sendiri. Akhirnya pada 2005 sampai 2006, lewat skema kredit ekspor senilai $6 juta Amerika Serikat, Searcher Mk2 resmi dimiliki TNI. Kini, unit tersebut dioperasikan oleh Skadron Udara 51 TNI AU yang bermarkas di Pontianak dan Biak, serta dimanfaatkan oleh Badan Intelijen Strategis untuk misi pemantauan di Selat Malaka dan kawasan Papua yang rawan konflik. Setelah peran Searcher Mk2 membuka jalan bagi era pengintaian modern, muncul pesawat tak berawak lain yang menjadi tulang punggung pengawasan di wilayah timur Indonesia. Aerostar TUAV, Tactical Unmanned Aerial Vehicle. Buatan Aeronautics Defense Systems dari Israel, Aerostar mulai masuk ke inventaris TNI sekitar tahun 2012 melalui jalur perantara Filipina. Langkah yang dipilih karena tidak ada hubungan diplomatik langsung dengan produsen. Saat ini, Aerostar resmi memperkuat Skadron Udara 51 TNI AU di Lanut Supadio, Pontianak, dan menjadi andalan dalam operasi pemantauan wilayah Papua serta pengamanan perbatasan. Dengan bobot terbang sekitar 230 kg, Aerostar mampu bertahan di udara hingga 12 jam non-stop dan beroperasi pada ketinggian sekitar 18.000 kaki. Perangkat ini dipasangi sensor elektrooptik dan forward-looking infrared, sehingga efektif mengawasi pergerakan target baik di siang maupun malam hari. Kontrolnya bisa dilakukan dari jarak jauh hingga 200 km atau secara otomatis menggunakan rute yang diprogram lewat sistem waypoint GPS. Kombinasi yang membuatnya sangat berguna untuk patroli panjang di daerah terpencil. Tidak lama setelah itu, publik mulai menyimak kemunculan drone kecil tetapi berbahaya yang asalnya dari Tiongkok, Xi'an Blowfish A3. Berbentuk kopter tempur dengan kemampuan VTOL, Vertical Takeoff and Landing, Blowfish. A3 dibuat oleh Zhuhai Jian UAV Company untuk misi serang cepat dan pengintaian jarak dekat. Ringan, namun padat fungsi. Bobotnya sekitar 40 kg dengan kapasitas muatan sampai 15 kg. Meskipun berukuran mini, platform ini dapat membawa beragam muatan, dari roket mini dan granat kaliber 80 1 mm hingga senjata otomatis ringan.
sehingga cocok untuk operasi kontra-gerilya di medan pegunungan dan hutan lebat seperti Papua. Ketahanannya mencapai sekitar 75 menit dengan jangkauan operasional hingga 80 km, serta dapat berfungsi di kondisi cuaca ekstrem dengan rentang suhu operasi antara -20 hingga 65 derajat Celcius. Keunikan lain, Blowfish A3 dapat dikerahkan dalam formasi swarm sampai 10 unit, menghasilkan tekanan taktis dan efek psikologis yang signifikan terhadap kelompok bersenjata. Setelah Aerostar TIAF menjadi pengintai setia di langit Papua, kini giliran Orbiter 2B tampil sebagai tangan tempur baru milik TNI AU. Lebih kecil, lebih senyap, namun jauh lebih mematikan. Drone buatan Aeronautics Defense Systems Israel ini menjadi andalan satuan elit Kopasgat TNI AU. Para baret jingga yang reputasinya kian disegani, termasuk dalam kategori mini UAV yang bersifat portable, Orbiter 2B dapat diluncurkan dengan cara sederhana menggunakan ketapel tanpa perlu landasan pacu. Bobotnya ringan, hanya sekitar 9,5 kg dengan bentang sayap 3 meter. Namun mampu terbang hingga 4 jam non-stop di ketinggian 18.000 kaki, menjangkau area operasi sejauh 100 km. Tugas utamanya mencakup intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance, pengintaian waktu nyata yang mengirimkan informasi langsung ke pasukan darat. Ditenagai baterai elektrik, Orbiter 2B bekerja nyaris tanpa suara, menjadikannya senjata pengintai ideal untuk operasi kontra pemberontakan KKB di wilayah pegunungan Papua. Drone ini dapat menyelinap tanpa disadari, menelusuri lembah dan hutan hingga ke titik persembunyian paling tersembunyi. Berbeda dengan orbiter yang ringan dan senyap, CH-4 Rainbow hadir sebagai raksasa udara berkemampuan ganda, pengintaian strategis, dan serangan presisi. Drone ini adalah produk China Aerospace Science and Technology Corporation, masuk dalam kelas medium altitude long endurance dengan daya jelajah mencapai 30 hingga 40 jam. Dilengkapi rudal berpemandu yang dapat diluncurkan dari ketinggian 5.000 meter, CH-4 mampu menghantam target dari jarak jauh tanpa terdeteksi radar. Rekam jejaknya sudah teruji di berbagai medan konflik, dari Irak dan Suriah hingga Yaman dan Libya, di mana versi kombatnya dikenal ampuh menghancurkan konvoi milisi dan fasilitas strategis musuh. Bagi Indonesia, CH-4 Rainbow bukan sekadar alat tempur, melainkan simbol pergeseran besar menuju era drone kombatan bersenjata, sejalan dengan visi Menhan Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian dan kekuatan sistem pertahanan udara nasional. Setelah CH-4 Rainbow mempertegas dominasi udara TNI di wilayah timur, kini giliran kekuatan baru asal Turki yang bergabung memperkuat armada drone strategis Indonesia, ANKA-S. Pesawat tanpa awak buatan Turkish Aerospace Industries ini resmi tiba di Lanut Supadio, Pontianak pada September 2025 dan saat ini tengah menjalani tahap uji terbang oleh TNI Angkatan Udara. Masuk dalam kategori Medium Altitude Long Endurance, ANKA-S dirancang untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Keunggulannya terletak pada sistem kendali berbasis satelit yang memungkinkannya beroperasi lintas pulau hingga melintasi lautan tanpa kehilangan kendali. ANKA-S bukan sekadar proyek baru. Drone ini telah membuktikan ketangguhannya di medan perang nyata. Dalam operasi militer Turki di Suriah dan Irak, ANKA-S sukses menjalankan misi pengintaian dan serangan presisi terhadap target milisi, menunjukkan stabilitas dan akurasi tinggi di kondisi ekstrem. Dengan daya tahan terbang hingga 26 jam non-stop, radar SAR lolos GMTI, serta sistem lepas landas dan pendaratan otomatis, ANKA-S menjadi salah satu platform paling canggih di kelasnya. Bagi Indonesia, kehadiran ANKA-S bukan hanya memperkuat operasi pengawasan di Papua dan perairan Natuna, tetapi juga menandai babak baru dalam kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Ankara.
langkah strategis yang memperluas kemandirian militer Indonesia tanpa harus bergantung pada blok barat. Selanjutnya, hadir arsenal udara terbaru yang akan memperkuat kekuatan taktis TNI, Bayraktar TB3, drone tempur lipat generasi baru asal Turki. Dikembangkan oleh Baykar Teknologi, TB3 merupakan penerus sukses Bayraktar TB2 yang telah teruji di berbagai medan konflik dunia. Termasuk dalam kategori Medium Altitude Long Endurance, drone ini dirancang dengan sayap lipat agar dapat dioperasikan dari kapal induk maupun pangkalan berukuran kecil. TB3 membawa misi ganda, serangan presisi dan pengintaian strategis, menjadikannya alat tempur multifungsi dengan efisiensi tinggi. Dengan kemampuan terbang lebih dari 24 jam dan kecepatan jelajah sekitar 230 km per jam, TB3 mampu mengangkut hingga 280 kg muatan senjata pintar seperti bom MAML dan MAMT. Dari sisi taktik, kehadirannya akan memperkuat operasi TNI di wilayah sulit seperti Papua, di mana kondisi topografi pegunungan dan hutan lebat sering menyulitkan pengintaian darat. Dilengkapi kamera ASEL FLIR 500, drone ini bisa memantau pergerakan KKB dari ketinggian tanpa terdeteksi, memberikan keunggulan observasi yang luar biasa. Beberapa unit TB3 kini tengah dalam tahap produksi dan perakitan lokal melalui kolaborasi Baykar Republikor, menandai langkah penting menuju kemandirian industri drone nasional Indonesia. Setelah keberhasilan kerjasama dengan Turki melalui TB3, kini giliran karya anak bangsa yang mengudara di langit Indonesia, Elang Hitam, drone tempur strategis buatan dalam negeri. Drone ini termasuk dalam kelas MALE, Medium Altitude Long Endurance, dan merupakan hasil kolaborasi konsorsium nasional yang dipimpin oleh PT Dirgantara Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI AU, PT Land Industri, ITB, dan BRIN. Dengan bobot lebih dari 1 ton, Elang Hitam mampu terbang selama 24 jam non-stop di ketinggian 20.000 kaki, menjalankan misi intelijen, pengawasan, dan serangan terbatas. Prototip Elang Hitam telah sukses menjalani uji terbang resmi di Bandara Kertajati, Jawa Barat pada Juli 2025 sebagai bagian dari proses sertifikasi penuh sebelum digunakan secara operasional. Dirancang dengan sistem arsitektur modular, drone ini dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengawasan KKB di Papua, patroli laut di kawasan Natuna, hingga dukungan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Setelah Elang Hitam memperlihatkan bahwa teknologi pertahanan bisa lahir dari dalam negeri, fokus bergeser ke laut. Disinilah dua platform baru muncul untuk mengubah taktik perang maritim Indonesia, Maritim Drone Kamikaze dan Rajata. Kedua sistem ini dirancang sebagai jawaban teknis terhadap ancaman di perairan sempit, muara, dan gugusan pulau. Maritim Drone Kamikaze yang lahir dari riset Pasisdiktek Sesko Al, Angkatan ke-61 di bawah pengembangan Mayor Laut T. Dr. Cahya Kusuma, merupakan platform hibrida permukaan udara. Fungsinya multipurpose, patroli, target latihan, sekaligus serangan kamikaze terhadap kapal permukaan dalam skenario perang gerilya laut. Prototipe sudah melalui serangkaian uji di perairan utara Surabaya. Catatan uji menunjukkan jangkauan terbang hingga 10.000 meter, ketinggian operasi sekitar 80 meter, kecepatan jelajah sekitar 80 km per jam, dan puncak kecepatan mendekati 200 km per jam. Saat ini, proyek ini juga sedang dalam proses pendaftaran paten. Sementara itu, Rajata yang dikembangkan oleh PT Dahana hadir sebagai platform amfibi atau surface-to-surface berteknologi tinggi, diposisikan sebagai senjata penghancur untuk operasi TNI Angkatan Laut. Proyek ini dipersembahkan sebagai bukti upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, memperluas pilihan taktis TNI di medan laut.